Jasmani dari bayi, dari lahir, dari dalam perut sampai hari ini kita makan, ya, makanan jasmani. Apa aja yang dimakan? Banyak. Ya, ada nasi, ada makan pagi, jam 10 ada snack, jam siang, jam 4 siang, jam 4 sore snack, ada makan malam. Gitu. Jadi makanan tuh ada bermacam-macam kita makan dan kita nggak pernah bilang bosen ya tiap hari makan nasi, gitu ya. Bosen makannya itu gitu. Tapi tetap kita makan. Karena kalau kita nggak makan lemes, nanti sakit. Itu makanan jasmani. Bagaimana dengan kita yang satu lagi rohani? Ada badan kita ada dua, jasmani dan rohani. Pertanyaannya, apakah saya sudah kasih makan saya punya rohani selama hidup saya? Coba, udah dikasih makan belum ya rohaninya? Gimana ngasih makan rohani? Apa aja yang dimakan? Gitu ya. Bingung makan apa ya yang rohani yang mesti saya makan. Kalau jasmani pagi, siang, malam belum vitamin ya. Apalagi COVID, waduh mesti makan macam-macam vitamin. Mesti kena sinar matahari jasmani. Bagaimana dengan rohani saya? Nah, kalau kita ingat-ingat Yesus, Yesus itu mendapatkan kekuatan dari mana ya? Dari Bapaknya yang di surga. Apa yang dia kerjakan? Yesus tuh ngerjain apa aja sehingga dia begitu hebat, begitu luar biasa. Dia putra Allah, meskipun dia putra Allah, dia tidak pernah lepas dari Bapa yang mengutus dia. Ya. Contoh, pagi-pagi Yesus sudah berdoa. Ya. Kita tahu dari mana kok Yesus pagi-pagi udah berdoa. Itu ada di Markus 1 ayat 35. Ya, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Jadi pagi-pagi dia sudah berdoa. Kalau jasmani kita sebelum berangkat, kita makan pagi, sarapan, supaya nanti saya nggak pusing nih. Supaya saya bisa mikir, kalau saya pusing saya nggak bisa mikir. Jadi, doa adalah salah satu makanan rohani kita. Doa, jangan lupa berdoa. Gitu. Terus Yesus kapan lagi dia pengen suatu kekuatan dari Bapaknya? Main lagi dia. Ya, kalau kita kan kekuatan jasmani kita makan. Yesus makanannya apa lagi ya? Pagi-pagi dia sudah berdoa. Dia doa apa lagi? Bukan cuma itu. Kita lihat lagi. Waktu dia sebelum memilih murid-muridnya, yang kita bilang rasul, 12 rasul, satu malam-malaman dia berdoa. Besok siang dia baru memilih 12 rasulnya. Ya. Itu ada di mana itu Yesus itu sebelum memilih rasulnya dia berdoa. Ada di mana? Ya. Itu ada di Lukas 6 ayat 12 dan 13. Kalau mau dicatat nanti pulang sampai di rumah, kan nggak pulang ya, udah di rumah ya. Bisa direnungkan. Oh, Yesus sebelum bekerja, dia berdoa. Kita juga sebelum bekerja, makan dulu. Tapi kita lupa rohaninya nggak dikasih makan. Yang kita kasih makan, fisik aja sarapan pagi. Berarti kalau saya sarapan pagi, sarapanlah jasmani dan rohani. Gitu ya. Nah, jadi sesudah itu ya di ayat 13 siang, besok siang dia memilih murid-muridnya. Itu tentang doa. Jadi Yesus yang dia kerjakan, dia mendapatkan kekuatan dan dia berpegang selalu kepada Bapa. Dia selalu berdoa. Bagaimana kita? Jadi makanan kita yang pertama, makanan rohani. Kalau pagi saya sarapan pagi, sarapan untuk jasmani, kita juga sarapan rohani.
ya, apa? Minta kekuatan, berkat, penyertaan supaya saya bisa bekerja dengan baik dan lancar. Kalau jasmani, supaya saya kuat, supaya saya nggak pusing, ya. Jadi saya bisa bekerja. Alangkah indahnya kalau saya sudah kasih sarapan, makanan jasmani dan rohani, ya. Nggak ada kata misalnya nanti sarapan rohani bosen ya, masa doa tiap hari gitu ya. Kita lihat doa Bapa kami, berilah kami rejeki seumur hidup. Enggak, Yesus bilang berilah kami rejeki hari ini. Artinya sama, jasmani makan tiap hari, sehari 3 kali, rohani saya juga makan tiap hari. Menunya baru satu tadi, doa. Ya, mau pagi, mau siang, mau malam, sama. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, jadi itu makanan rohani. Satu macam pertama. Terus macam yang kedua, makanan rohaninya apa lagi ya? Ya, kan nggak bisa kita makan nasi aja, ya. Atau saya minum jus saja, atau minum air putih aja. Enggak, saya makan nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah, ada vitamin. Yang kedua adalah sabda Allah, ya, sabda Allah. Coba ingat waktu percobaan, waktu Yesus dicobai di bukit, dibawa roh, habis Yesus puasa 40 hari, Yesus dicobai. Ingat nggak kata-kata Yesus apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi santapan saya yang kedua adalah firman Allah. Ya, itu Yesus sudah bilang, kalau kamu mau hidup, kita bukan cuma makan roti, bukan cuma makanan jasmani, tapi saya juga hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ya, makanan kedua itu firman. Kitab suci dibaca. Kapan? Ya tiap hari, makan juga tiap hari, ya. Gitu. Terus kalau kita lihat lagi dari 2 Timotius, sebenarnya sejak kita kecil, coba kalau adik-adik dibaptis waktu bayi ya, malam mau tidur mama cerita. Ya, cerita apa? Cerita perjanjian lama, kisah-kisah dalam kitab suci. Ada cerita Naaman, ada cerita Taman Firdaus, Adam dan Hawa. Jadi artinya sebenarnya sejak kecil saya itu sudah mengenal kitab suci, ya. Ikut sekolah Bina Iman gitu ya. Mama suka cerita kalau malam mau tidur, itu ada firman-nya. Di mana? 2 Timotius ayat 3 bab 15 sampai 16. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Apa kata si Timotius itu? Surat kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tapi kita lupa setelah kita dewasa, lupa bahwa kita kecil kita udah dikenalin tuh yang namanya kitab suci, ya. Nah, terus sebenarnya itu kitab suci itu, dengan membaca kitab suci itu, maka iman kita akan berkembang, ya. Di mana ayatnya yang bilang bahwa iman itu berkembang dari pendengaran, dari firman, ya, berkembang dari mana? Jadi itu ada di Roma 10 ayat 17, ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi kalau kita tidak makan firman, ya, tidak baca firman, iman kita mati, nggak bisa berkembang. Ya.
Makanan kedua yang kita makan adalah firman Allah. Ya, Yesus udah bilang, manusia hidup cuman bukan dari roti, tapi dari firman Allah. Makanan kedua, firman Allah. Kapan makannya? Tiap hari. Sama, saya makan jasmani juga tiap hari. Gitu. Ya, tiap hari kita makan. Kapan makan? Diatur. Kapan saya makannya yang firman, gitu ya. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam, kita atur. Sama, imbang. Jasmani dan rohani makanan saya imbang. Ya. Terus, firman ini sebab dari Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Jadi Ibrani bab 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau saya makan firman-Nya rajin, saya akan tajam, bukan tajam apa? Peka, kritis ya. Oh, ini sesuai dengan firman Tuhan kalau saya seperti ini. Oh, ini tidak sesuai. Jadi kita bisa tahu mana yang baik dan benar yang saya kerjakan, yang saya lakukan, baik dalam kehidupan pekerjaan di kantor, sebagai anak, sebagai orang tua. Yang benar bagaimana saya harus makan firman, ya. Dengan firman saya akan tahu yang benar, yang mana yang tidak benar, ya. Akan sehat, ya. Jadi kalau bacaan, kalau makanan yang namanya firman Tuhan, bacaan, tante kitab suci itu bacanya itu aja, bosen, ya. Entar Natal bacaannya kelahiran Yesus, entar Yesus bacaannya itu terus, betul. Bosan nggak tiap hari makan nasi? Tiap hari minumnya air putih aja. Minum yang lain kayak ya Coca-Cola atau yang lain-lain. Bosan minumnya. Kok habis ganti Coca-Cola minumnya air putih lagi? Ya. Jadi nggak boleh bosan. Kita makan minum yang jasmani, kita nggak bosan. Karena saya tahu itu memberikan saya kesehatan jasmani. Sama, firman juga nggak bosan karena memberikan kesehatan rohani saya. Jadi nggak ada kata bosan. Terus Yesus ada bilang lagi begini. Yesus bilang makanan Yesus yang satu lagi apa ya? Yesus bilang begini. Makananku makanlah dan minumlah, inilah tubuh dan darahku. Makanlah ya, minumlah, inilah tubuhku dan darahku. Apa itu? Ekaristi. Ekaristi adalah utama dari komunitas, persekutuan. Ya. Jadi mutlak ekaristi juga itu makanan kita punya. Tapi itu makanan paling utama dari persekutuan, dari komunitas, itu ekaristi. Yesus bilang apa? Makan dan minum tubuhku dan darahku, gitu ya. Terus kita lihat kalau ekaristi ini dari gereja perdana, rasul-rasul. Setiap hari mereka kumpul, memecah-mecahkan roti, terus memperingatkan akan daku. Dan Yesus juga pesan, lakukanlah ini akan peringatan akan daku. Di mana itu lakukan itu? Itu setiap ekaristi. Selalu si Romo ngomong kayak gitu. Di kitab sucinya ada juga. Ya, di mana? Ada di Matius 26 ayat 28 dan 26 dan 28. Jadi Matius bab 26 ayat 26 sampai 28 tentang makan dan minumlah. Ini tubuhku, ini darahku. Ya, ekaristi. Ya. Nah,
Apalagi kata Yesus, kalau kita makan tubuh dia dan darah dia, kita bisa lihat di Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Apa kata Yesus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu kekuatan yang luar biasa ya. Yesus tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya Yesus juga tinggal di dalam saya. Itu Ekaristi. Kalau zaman dulu sebelum COVID, kalau mau Ekaristi tiap hari, waduh, pengorbanannya luar biasa ya. Jam 4 tante tuh udah bangun, setengah 5 udah pergi, misa harian. Kalau sekarang betapa gampangnya, 5 menit belum misa, 10 menit belum misa, yang cuci muka, ganti baju, ikut Ekaristi. Wih, luar biasa. Nah, pergunakanlah itu dengan baik. Ya. Gampang kok Ekaristi, mau jam 6, mau setengah 6, mau jam setengah 12, mau jam 5, mau jam setengah 7 malam, wah luar biasa. Kemajuan digital, dunia digital itu luar biasa. Asal kita bisa menggunakannya dengan baik. Kalau saya bersatu dengan Yesus, tadi udah hidup dalam Tuhan, rohani saya sehat, maka dengan kemajuan dunia digital, saya akan mempergunakannya juga dengan baik dan benar. Ya, kita sadar bahwa, dunia digital ini adalah itu juga pemberian Tuhan Yesus. Ya, dia memberikan dunia digital ini jadi begitu mudah. Bisa satu hari kalau mau Zoom, mau meeting, bisa 2-3 kali meeting, nggak pakai makan waktu di jalan. Buat di kantor kek, buat apa aja. Mau cari apa aja, gampang. Ya, kalau dulu susah betul. Kalau kita zaman dulu masih muda mau bikin skripsi, mesti pergi ke LIPI, cari daftar log apa ya. Ya. Sekarang buka digital, langsung dapat segala macam. Ya. Hati-hati kalau saya kurang makanan rohaninya, itu juga jadi racun buat diri kita. Jadi kita kasih makan racun ke dalam diri kita. Nah, nanti kita racun tuh apa? Ya bacanya yang nggak baik, yang nggak benar, mengirim berita kepada teman juga yang nggak baik, gitu ya. Tapi kalau saya Ekaristi, saya menyatu dengan Tuhan, apa yang saya pikir pasti yang di dalam Tuhan. Saya akan kritis, ini nggak bagus, ngapain gua buka YouTube ini, nggak dengan sia-sia gitu ya. Karena Yesus di dalam aku, ya Bapa di dalam aku di dalam kamu. Jadi Ekaristi mutlak ya. Kalau sekarang ya seminggu sekali oke, tapi tidak boleh tidak ada Ekaristi. Itu komunitas utama. Jadi makanan pertama adalah doa, makanan kedua firman Tuhan, dan makanan ketiga komunitas atau persekutuan. Nah, yang utama dari komunitas, yang lain-lain banyak di Katolik itu komunitas, kayak Bible study itu komunitas, ya. Ada lagi Legio Maria. Di Katolik begitu banyak komunitas, OMK, ya banyak ikut. Kita harus punya komunitas. Jadi kita mesti punya makanan. Kalau sekarang Bible study ini seminggu sekali. Aduh, saya masih haus firman. Kamu bisa buka YouTube-nya dari Romo Yosef Susanto. Bible Learning with Father Yosef. Ya, Bible Learning with Father Yosef. Itu Romo di Wisma Samadhi. Dia banyak bahas tentang firman Allah. Ya, kalau malas baca buku, baca Alkitab susah bacanya, ya buka YouTube. Ya, apa itu? Bible Learning with Father Yosef. YouTube-nya banyak, ada 400 video dari
Romo Yosef Susanto. Dia Romo di Wisma Samadi. Ya. Nah, jadi kayak ini Babas tadi, adik-adik udah betul ikut komunitas. Ya. Terus satu lagi makanannya, makanan yang rohani. Apa? Kata Yesus, maka melakukan kehendak Bapakku. Ya. Melakukan kehendak Bapa. Ya. Ayatnya di mana? Itu ada di Yohanes 4 ayat 34. Ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Gitu. Jadi makanannya adalah yang keempat, pelayanan. Atau kalau pelayanan suka-suka orang salah menangkap. Oh, saya mesti melayani nih di gereja, jadi apa? Melayani bukan cuma itu, bukan pelayanan ya. Artinya pelayanan di sini adalah seperti Yesus bilang, melakukan kehendak yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Gitu. Apa sih yang dilakukan Yesus? Kita bisa lihat karya-karyanya Yesus. Ya. Terus bagaimana sih supaya saya melakukannya di mana aja? Itu melakukan apa yang Yesus lakukan di mana aja, di mana saja kita berada, di dalam keluarga. Keluarga itu komunitas kecil. Ya, jadi keluarga itu sudah merupakan komunitas kecil, basis kecil. Ya, di mana aja, di keluarga, di gereja, melakukan di mana, di kantor, di RT, di RW, dimanapun saya berada, melakukan yang Yesus lakukan. Ya. Nah, kita bisa lihat di 1 Korintus 10, ya, 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. Ya, apa katanya? Jika engkau makan atau jika engkau minum atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Loh, kok kalau saya makan untuk kemuliaan Allah, kok saya minum untuk kemuliaan Allah? Lah, badan kita adalah ciptaan Allah. Ya kan? Jadi kalau saya makan untuk apa? Supaya saya memelihara tubuh saya. Jadi saya tetap sehat, nggak makan yang sembarangan. Narkoba misalnya, ya, minum whisky, ya. Jadi kita makan yang untuk kemuliaan Allah, yang menyehatkan saya punya jasmani, yang saya punya rohani. Ya. Itu untuk kemuliaan Allah. Terus dia bilang juga, dan lakukanlah, dan juga jika engkau melakukan sesuatu, artinya semua apa saja yang saya lakukan, pekerjaan di kantor, apakah saya sebagai anak, apakah saya sebagai orang tua, sebagai teman, pokoknya melakukan apa, mulai dari yang kecil sampai yang besar, itu untuk kemuliaan Allah. Gitu, ya. Jadi jangan yang kita lakukan, kata-kata atau tindakan kita, itu menimbulkan luka hati orang lain, luka teman, luka orang tua, melukai orang tua, kata-kata kita, ya. Kan segala yang saya lakukan, yang paling gampang yang sering kita lakukan mulut, ya. Segala yang saya lakukan, kalau berkata-kata, lakukanlah kata-kata yang membahagiakan, kata-kata yang indah, bukan kata yang textbook, tapi indah dalam arti orang tuh kalau dengar kita ngomong kata-katanya, kok kata-kata dia menyenangkan ya, sejuk kalau ngomong sama dia itu, gitu ya. Nah itu, jadi lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Jadi Tuhan Yesus juga senang. Oh dia kalau menyenangkan hatiku, gitu ya. Nah, terus apa lagi di ayat 33, 32,
Sama seperti aku juga, kata si Paulus, dia menyenangkan hati semua orang. Ya. Kita juga kalau kita melakukan apa yang dilakukan Yesus, menyenangkan semua orang. Juga kalau kan untuk kemuliaan Tuhan berarti bukan untuk keuntungan saya, bukan untuk keegoisan saya, ya, tapi untuk membahagiakan semua orang di sekitar saya, dimanapun saya berada. Nah, kalau kita lihat lagi dari Kolose, ya, Kolose 3 ayat 17, ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada kita. Ya. Jadi kata-kata saya, apa yang saya lakukan, selalu saya lakukan dalam mengucap syukur. Jadi nggak akan keluar kata-kata, sial lu, apa gara-gara gue ketemu lu, nggak ada. Ya. Tapi kita bersyukur ketemu dia. Sial nih, apa namanya, saya punya pesawat di cancel misalnya, ya, nggak ada. Mengucap syukur, oh pesawat saya di cancel, ya. Nah, dengan melakukan dari hati, saya mengucap syukur apa yang saya terima, bukan cuma saya lakukan keluar, tapi apa yang saya terima, saya mengucap syukur. Tante kasih contoh, misalnya ketika waktu itu kakak aku mau ke Belanda, tiba-tiba udah oke, 5 menit, 10 menit, saat-saat terakhir mau masuk pesawat, di cancel, nggak boleh berangkat. Kurang ajar gitu kan. Ya, pada waktu itu ngedumel, marah. Kenapa? Kok enak aja, ternyata untung di cancel. Kalau nggak sampai di Belanda sana, si tantenya lagi keluar kota, nggak jemput di airport. Nah, jadi apapun ini juga Tuhan beserta saya. Dan Tante cuma mengingatkan bahwa beberapa bulan yang dulu Tante pernah mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya alami, Allah ada di dalamnya. Itu ayatnya Roma 8 ayat 28. Ya, Allah ada di dalamnya dalam setiap peristiwa yang saya alami. Nah, ini dalam pelayanan. Kembali Tante lupa tentang Ekaristi. Ini penting Ekaristi ya. Ekaristi itu, di dalam Ekaristi itu ada 2 peristiwa yang penting yang dirayakan. Apa tadi? Wafat Kristus dan kebangkitannya. Itu item pertama. Yang kedua, Ekaristi itu merupakan satu persekutuan. Jadi semua umat, jadi merupakan satu gereja yang sama, saudara. Ya, artinya kita semua ini saudara yang disatukan dengan makan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Itu aja Ekaristi yang mau aku ingatkan. Nah, sekarang kita merenung dengan kehidupan saya tiap hari. Inilah makanan rohani saya, kehidupan saya sebagai seorang Kristiani. Jadi bukan cuma makanan jasmani, tapi makanan rohani. Ya. Nah, sudah makan makanan rohani, kita juga dengan saya makan makanan rohani, artinya rohani saya dengan sendirinya sehat. Sama, kalau saya makan makanan jasmani yang sehat, dengan sendirinya jasmani saya sehat. Seandainya saya kurang tidur, makan tidak teratur makanan jasmaninya, ya, terus daya tahan tubuh drop. Ketemu teman yang lagi flu, pulang-pulang atau 1-2 hari sesudah itu, waduh, kok saya flu ya? Ketularan dari teman. Karena apa? Daya tahan tubuh saya drop. Nah, begitu juga saya punya rohani. Makanlah makanan rohani yang membuat rohani saya sehat. Kalau rohani saya tidak sehat, maka saya akan mudah drop.
rohaninya. Sakit rohaninya, ya, bukan cuma jasmani yang sakit, rohaninya juga sakit. Bagaimana rohani sakit? Ya, kita gampang sekali sebel. Nah, dengan saya sebel, itu virus sebel, bakteri sebel, masuk ke dalam batin kita, rohani kita. Tadinya sebel sama si A cuma sedikit, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, itu sudah ketularan flu. Ya, ketularan flu, cuman flu-nya bukan jasmani, rohani kita. Ya. Jadi, makanlah makanan rohani. Apalagi kalau saya kurang makanan rohaninya, yang bisa saya ini. Berkat Allah juga mungkin sulit sampai, kita jauh dari dia. Ya gimana bisa sampainya? Hati nggak damai, kesel, marah. Ya selalu kalau orang yang rohaninya sakit, nomor satu dia egois. Dia berasa dia paling benar, bukan Tuhan Yesus yang benar. Yang benar diri saya sendiri. Sehingga apa? Selalu begini, menyalahkan orang lain. Akhirnya kesel. Kenapa saya marah? Saya marah karena saya drop. Karena apa? Orang-orang tidak sesuai dengan kemauan saya. Egonya timbul. Ya. Jadi makanlah makanan ini rohani sehingga saya tidak akan egois. Saya melakukannya menyenangkan Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau saya sudah baik, saya dikecewakan, saya tetap bersyukur. Wong Ekaristi merayakan wafat dan kebangkitan Kristus. Yesus aja disalib. Ya. Nah, apalagi saya, belum apa-apa berarti saya bersyukur. Terima kasih thanks God, saya boleh mengalami ini. Gitu ya. Bagaimana supaya hati saya tetap indah di dalam ini, Yesus ini bersama saya tetap indah. Bawa ke dalam doa. Tuhan Yesus, saya persembahkan kepadamu segala yang saya alami hari ini. Saya sakit hati banget Yesus, saya kecewa banget. Saya udah baik sama dia, saya udah nolongin dia, tapi kok dia tega ya berbuat gitu pada saya. Nah, supaya saya tetap sehat, tadi makanan Iya. Aduh. Kok tiba-tiba? Kayaknya sih. Sekarang kalau saya jauh dari Allah, ya, makanan rohani saya, artinya rohani saya kurang sehat. Ya. Wah, saya mau prestasi nih. Contoh nih, saya mau prestasi. Ya. Apa yang saya ini kalau saya mau prestasi? Wifi, laptop, apa tuh namanya, ditampilkan, weh sudah oke. Wah, sudah siap. Gitu kan? Artinya, kita harus begitu saya punya internet ya, wifi-nya, laptop saya canggih. Lupakah Anda bahwa internet itu juga dari Tuhan Yesus? Ya. Kalau cabut jret, mati internetnya. Ya. Mau ngomong apa lo? Ya. Lupa bersyukur ya bahwa ini semua adalah dari Tuhan. Nah, kalau saya sehat, pikiran saya ke sana. Segalanya Yesus engkau andalan. Engkau segalanya. Saya mau prestasi ya. Bukan saya cek saya punya internet, itu nomor 2. Nomor utama apa tadi Yesus sebelum bekerja? Doa. Tuhan Yesus, saya mau presentasi nih. Ini internet saya, ini saya persembahkan kepadamu. Bersama engkau pasti jalannya indah. Orang yang mendengar merasakan kasih Tuhan. Beda. Bukan saya yakin. Orang pasti, penguasaan saya udah belajar berapa lama. Saya udah baca. Bukan itu ya. Tapi kalau saya sehat, saya yakin Tuhan berkarya. Jadi dunia digital saat ini yang begitu canggih, itu dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha canggih, ya.
bukan manusia yang canggih. Nah, jadi selalu kita hanya dia terus. Karena apa? Karena kata Yesus tadi, aku di dalam kamu, bukan aku sendiri. Gitu. Ya. Nah, apalagi yang memang kalau itu tadi kalau saya sehat. Tentang dunia digital, kalau rohani saya nggak pernah baca, nggak pernah dikasih makan, ya makannya jasmani aja. Ya artinya rohaninya drop, artinya daya tahan tubuh dan rohani itu nggak bagus, nggak sehat. Jadi apa? Digital yang dibuka paling gampang virusnya, ya adik-adik anak muda mau buka film-film YouTube yang porno, wih bagus loh, disimpan di HP, ya. Apa kenapa nggak boleh tante nonton film-film itu BF film? Nggak boleh tante, kenapa? Mata kita harus kudus, ya. Bait Allah ini, tubuh kita bait Allah. Jadi saya menonton orang melakukan zina, ya. Nah, Anda memasukkan, adik-adik memasukkan racun ke dalam rohani saya. Jadi sakitlah, nggak bersih. Matanya aja nggak kudus. Nah, nanti kalau mata sudah tidak kudus, yang dilihat apa? Kan matanya kotor. Mana bisa melihat yang bersih? Melihat yang mana? Yang kotor-kotor. Yang pembunuhan lah, yang dirampok lah, yang selingkuh lah. Semua yang jelek. Nah, kasihan amat Yesusku. Dunia digital begitu maju. Aku kasih kepada kamu supaya kamu bisa nonton YouTube-nya Romo Yosef. Ya, supaya bisa ekaristi di mana Anda berada, jam berapa Anda mau. Tapi kita salah pakainya. Salah saya gunakannya. Makanya saya nggak sehat secara rohani. Begitu. Jadi perhatikan, jangan sampai saya makan racun yang meracuni saya punya rohani. Gitu. Itu materi yang mau disampaikan untuk adik-adik. Jadi kita makanlah yang makanan rohani sehingga saya bisa mengerti. Oh, ini boleh dimakan. Ini jangan. Itu sia-sia, malah meracuni saya, membuat saya jadi tidak sehat. Gitu. Nanti adik-adik bertanya, tante, kalau gitu kita masih muda, bagaimana kalau belajar yang porno? Ada buku belajarnya, sama sebagai pengetahuan, bukan sebagai yang membawa manusia ke dalam kehancuran. Ya, belajar sebagai pengetahuan, bagaimana membina relasi dalam keluarga. Adik-adik mau sudah berkeluarga, jadi jangan baca. Mungkin sekarang udah pada nonton itu YouTube yang kayak gitu, bahkan disimpan. Jangan. Ya, jadi juga kita, kalau saya sudah drop, saya punya daya tubuh rohani, daya tahan rohaninya jelek, maka saya juga akan menularkan, ya, si penyakit ini, si virus ini kepada orang lain. Sama, kalau saya COVID, saya ada di mana-mana, saya nularin orang jadi COVID. Itu COVID, kelihatan. Oh, lu COVID lu gitu, ya. Kalau saya yang COVID, rohaninya nih yang COVID nih, ya, saya akan menularkan kepada orang lain. Itu video yang menakutkan, yang setan-setan kah, yang porno. Lihat nih, ada video bagus, berita bagus nih, meracuni orang lain. Jadi kita menularkan kepada orang lain lewat dunia digital. Gitu ya. Kirim yang hoak-hoak, kirim yang tidak membawa damai. Jadi saya kirimlah jangan yang virus COVID, yang virus corona, ya. Kirim yang vitaminnya gizi. Nih makan ini loh sehat, ya kan? Jus ini sehat. Gitu. Ada jus yang sehat, namanya fresh juice. Ya, namanya fresh juice. Buka aja di YouTube, fresh juice tiap hari ada. Di Katolik gitu. Ada. Hah? Di Katolik. Ya, di Katolik ada fresh juice. Nah, itu baru saya menggunakan pemberian Allah dengan baik dan benar. Begitu. Itu ceritanya, ya. Kalau mau lebih mendalam, doanya kayak apa sih?
yang benar doa Katolik bagaimana. Terus yang namanya tadi kan ada 4 makanan rohani ya. Kita berdoa, baca sabda Allah, ya, komunitas, utama komunitas, persekutuan ini adalah Ekaristi. Yang keempat pelayanan, melakukan kehendak Bapa di surga, seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Kalau adik-adik merasa, doa tuh yang bagaimana yang bisa saya mengenal sama Tuhan ya, baca sabda Allah tuh bagaimana supaya kok kayaknya nyel kena sabda Allah, bagaimana supaya sungguh menyehatkan di sabda Allah, bacanya bagaimana sih, terus komunitas apa aja, bagaimana mau mengenal, mau mencari lebih mendalam tentang makanan rohani ini. Tante bersedia, Tante aku undang lagi deh tentang doa, oke. Ya, Tante saya mau belajar lagi tentang Ekaristi, oke. Oh begitu, apa tuh begini? Gak apa-apa, Tante bersedia dengan senang hati, dengan sukacita, ya karena apa? Karena Yesus mengasihi kita, kita juga memberikannya dengan kasih Tuhan. Nah, itu aja makanan rohaninya 4. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.